wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Deviri Armalinda dari NIM 212010200045 dari kelas manajemen 2A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Saya akan menjelaskan tentang kekuatan yang mempengaruhi bantuan marketing. Bantuan marketing sendiri adalah teknik memasarkan produk dengan cara memberikan produk dan jasa kepada pelanggan sesuai dengan hasil identifikasi terhadap kebutuhan dan preferensi mereka masing-masing. Bantuan marketing dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu personalization, yang artinya mengumpulkan data dan memanfaatkan data yang diperoleh. Contoh, rekomendasi buku dan musik yang sesuai dengan profil pribadi pelanggan dari Amazon.com. Yang kedua, customization, yang artinya upaya untuk menyesuaikan produk dengan keinginan konsumen, yang mengacu pada proses penawaran produk atau jasa secara tetap cocok dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Contoh, komputer Dell. Komputer Dell memungkinkan user untuk memesan komputer secara custom-made atau sesuai pesanan. Customization adalah yang menjadikan Dell sebagai salah satu pemain utama di PC. Keuntungan dari bantuan marketing. Yang pertama, kemampuan untuk mengidentifikasi para pelanggan yang paling banyak dan paling sedikit menguntungkan. Kedua, kemampuan untuk menciptakan hubungan jangka panjang dengan cara pelanggan. Ketiga, kemampuan untuk upaya pemasaran sasaran hanya kepada orang-orang yang kemungkinan tertarik. Keempat, kemampuan untuk mengujarkan pesan yang beragam pada konsumen yang berbeda. Kelima, meningkatkan pengetahuan mengenai para pelanggan dan pelanggan. Kekuatan yang mempengaruhi bantuan marketing. Pertama, masyarakat yang lebih beragam. Dua, konsumen yang menuntut lebih banyak dan mempunyai waktu sedikit. Ketiga, permintaan untuk tanggung jawab pemasaran. Langkah bantuan marketing. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi pelanggan potensial. Artinya, identifikasi merupakan tahapan pertama dan utama untuk mengenal pelanggan. Dibutuhkan upaya untuk mengumpulkan data terpercaya tentang preferensi mereka dan bagaimana kebutuhan mereka dapat dipuaskan. Yang kedua, menentukan kebutuhan mereka dan nilai loyalitas mereka untuk perusahaan. Yang artinya, bantuan marketing harus mampu mengsegmentasi pelanggan dan mengetahui prioritas mereka. Hal ini berguna untuk menentukan mana pelanggan yang akan mendapatkan bantuan full service karena loyalitas mereka. Hal ini juga untuk menentukan kelompok pelanggan dengan similar profile sehingga diferensiasi tidak perlu terlalu luas. Ketiga, yaitu berinteraksi dengan pelanggan untuk belajar tentang mereka. Tentunya interaksi diperlukan dalam strategi bantuan ini. Perusahaan harus memastikan saluran komunikasi efektif untuk berhubungan dengan pelanggan. Bagaimana mendekati mereka dengan cara khas sesuai keinginan mereka. Yang keempat, serta menyesuaikan produk, layanan, dan komunikasi. Perusahaan melakukan apa yang disebut dengan personalisasi produk. Setiap produk yang dihasilkan akan menyasar pelanggan atau kelompok pelanggan sesuai dengan informasi yang didapatkan sebelumnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.